Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswa MTS Unggulan Al-Jarib kelas 8. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pendidikan kewarganegaraan, masih membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Video pembelajaran ini bagian kedua, terusan dari pembahasan minggu lalu. Langsung saja kita bahas secara singkat untuk menghemat kuota. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh dengan demikian. Kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Nomor 2, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. 3. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. 4. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Contoh yang pertama adalah nilai religius. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional, dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai produktivitas. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran.
sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dari nilai keseimbangan, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Keseimbangan antara hidup jasmani dan rohani. Nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Yang terakhir, nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum, equality before the law, dapat terwujud. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran secara singkat dari materi pendidikan kewarganegaraan. Semoga video ini dapat membantu kalian mudah memahami dan tetap belajar dari rumah. Sekian, Bagus akhiri.